Halo, perkenalkan nama saya Desi Angelina Sihombing dari kelas 2A, Prodi D3 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kebutuhan fisik ibu hamil. Oksigen. Oksigen adalah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh sel-sel tubuh. Kebutuhan oksigen pada ibu hamil sebanyak 15-20% sebagai respon peningkatan BMR. Nutrisi. Pada saat hamil, ibu harus makan makanan yang mengandung nilai gizi bermutu tinggi, meskipun tidak berarti makanan yang mahal. Kebutuhan nutrisi ibu berupa kalori, protein, lemak, vitamin, yodium, dan air. Personal hygiene. Personal hygiene pada ibu hamil adalah kebersihan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor yang banyak mengandung kuman-kuman. Untuk menjaga kebersihan ibu hamil dapat melakukan seperti mandi, perawatan gigi, perawatan kuku, perawatan rambut, pakaian. Baju hendaknya yang longgar dan mudah dipakai serta bahan yang mudah menyerap keringat. Ibu hamil juga dapat memilih pakaian dalamnya seperti pada bra. Pilih bra yang biasa dipakai untuk berolahraga. Ada bra yang biasa dipakai sejak masa hamil hingga menyusui. Celana dalam, pilih celana dalam berbahan dasar katun. Perhatikan ukuran karet celana. Eliminasi. Trimester pertama, frekuensi BAK meningkat karena kandung kencing tertekan oleh pembesaran uterus, BAB normal, konsistensi lunak. Trimester 2, frekuensi BAK normal kembali karena uterus telah keluar dari rongga panggul. Trimester 3, frekuensi BAK meningkat karena penurunan kepala ke PAP atau pintu atas panggul. BAB sering obstipasi atau sembelit karena hormon progesteron meningkat. Faktor yang memengaruhi eliminasi urin adalah diet dan asupan, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, stres, dan psikologis. Seksual. Hubungan seksual selama kehamilan tidak dilarang selama tidak ada riwayat penyakit seperti sering abortus dan kelahiran prematur, perdarahan pervagina. Trimester pertama. Minat menurun pada trimester pertama. Trimester kedua, gairah seksual dapat meningkat ketika gangguan rasa nyaman berkurang. Pada trimester ketiga, minat menurun dan libido dapat turun kembali ketika kehamilan memasuki trimester ketiga. Posisi hubungan seksual yang aman dalam kehamilan seperti posisi menyendok atau spooning, posisi saling menyampingi, side by side, posisi woman on top, dan sebagainya. Mobilisasi. Perhatikan posisi tubuh. Sepatu hak tinggi, bumil sulit mempertahankan keseimbangan badan. Nyeri pinggang, menghindari mengangkat benda-benda berat. Senam hamil. Tujuan senam hamil yaitu menyesuaikan tubuh, baik dalam menyangga beban kehamilan, memperkuat otot untuk menopang tekanan tambahan, membangun daya tahan tubuh, dan sebagainya. Istirahat atau tidur. Perlu istirahat yang cukup untuk meningkatkan kesehatan janin, baik pertumbuhan atau perkembangannya. Kurang lebih 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Imunisasi TT, yang bertujuan untuk menurunkan kejadian tetanus neonatorum dan mencegah kematian ibu karena tetanus. Rencana persalinan adalah rencana yang dibuat oleh ibu, keluarga, dan bidan mempersiapkan persalinan, dapat secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan diskusi untuk memastikan bahwa ibu menerima asuhan yang dibutuhkan, mengurangi kebingungan dan kekacauan saat inpartu. Pemantauan kesejahteraan janin. Pemantauan kesejahteraan janin. Pertama, memantau kesejahteraan janin pada trimester pertama. Dilakukan sampai usia kehamilan 13 minggu. Tujuannya untuk diagnosis kehamilan dan usia kehamilan. Informasi yang dikumpulkan adalah riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Memantau kesejahteraan janin trimester 2. Dilakukan dengan mengukur TFU, auskultasi DJJ, dan pergerakan janin atau quickening. Memantau kesejahteraan janin trimester 3. Dilakukan dengan pengawasan pertumbuhan janin, auskultasi DJJ, dan pengawasan pergerakan janin. Dan penurunan bagian terendah janin pada usia kehamilan 36-38 minggu. Ketidaknyamanan dalam kehamilan. Beberapa ketidaknyamanan pada bumil seperti morning sickness atau mual dan muntah, mengidam, nyeri ulu hati, konstipasi, insomnia, kram otot betis. Kunjungan ulang. Kunjungan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan, 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 2 kali trimester 3. Jalur kunjungan ulang sebaiknya sampai dengan usia 28 minggu, usia kehamilan setiap 4 minggu. Antara 28 sampai 36 minggu, usia kehamilan setiap minggu. Antara 36 minggu sampai kelahiran setiap minggu. Pekerjaan. Ibu boleh bekerja seperti biasa, tapi jangan terlalu berat. Kenali tanda bahaya kehamilan.
dan berikan informasi ketidaknyamanan pada kehamilan. Tanda bahaya dalam kehamilan seperti perdarahan pervagina, sakit kepala yang hebat, perubahan visual yang tiba-tiba atau pandangan kabur, nyeri abdomen yang hebat. Kebutuhan psikologis ibu hamil seperti support keluarga dan support dari tenaga kesehatan yang berupa dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan lingkungan, dan peran bidan dalam persiapan psikologi ibu hamil. Poin-poin di atas sangat berpengaruh besar bagi sang ibu hamil untuk menghadapi persalinan, di mana suami merupakan orang terdekat bagi ibu hamil, dan dukungan keluarga juga dalam menjelang persalinan sangat dibutuhkan sehingga ibu merasa disayangi dan diperhatikan, dan ibu lebih siap dalam menghadapi proses persalinan. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman tersebut, ibu hamil sendiri harus dapat menerima kehamilan dengan senang hati, dukungan dari orang-orang sekitar, terutama dari orang terdekat, yaitu bapak dari bayi yang dikandungnya, menerima jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan semasa kehamilan, dan lain-lain. Persiapan menjadi orang tua. Pasangan yang menanti anggota baru dalam keluarga, yaitu datangnya seorang bayi, adalah merupakan tanggung jawab besar. Sang ayah harus siap untuk memenuhi segala biaya, mulai dari persalinan hingga peralatan bayi, dan ibu juga harus siap disibukkan oleh kegiatannya mengurus sang bayi karena tanggung jawabnya sudah semakin bertambah. Persiapan sibling. Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan merasa adik adalah saingannya atau rival sibling. Untuk mencegah itu semua, maka sejak hamil, calon kakak harus sudah disiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran adiknya. Respon sibling dapat dipengaruhi oleh persiapan menghadapi datangnya adik, sikap orang tua, umur, lama waktu berpisah dengan orang tua, peraturan kunjungan rumah sakit, dan perhatian selama berpisah dengan ibunya. Anak berumur 3 tahun sudah dapat diajak komunikasi untuk disiapkan menerima adiknya. Sekian penjelasan dari saya tentang kebutuhan fisik dan psikologis pada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Saya ucapkan terima kasih.